kasus narkoba, Pak. Narkoba itu bukan tidak mendapat perhatian kita, Pak. Sangat luar biasa sebetulnya concern kami itu. Kami sudah mengumumkan beberapa temuan, Pak. Seingat saya ada yang 1,7 triliun, 3,6 triliun, ada 6,7 triliun, ada yang 12 triliun. Bahkan sebetulnya kalau hitung-hitungan Pak lembaga intelijen keuangan seperti kita ini, Pak, angkanya itu bahkan melampaui angka 120-an triliun. Dalam rapat dengar pendapat PPATK dengan Komisi 3 DPR RI, Kepala PPATK menyampaikan besarnya transaksi mencurigakan terkait narkoba dalam kurun waktu 2016 hingga 2020. 120 triliun, ini bukan angka yang kecil. Lembaga Intelijen Keuangan PPATK bilang, transaksi itu melibatkan 1.336 individu dan korporasi lintas negara. Perputaran uang yang besar mengundang orang dan sindikat untuk mau berbuat jahat. Menurut Kepala PPATK, besarnya transaksi narkoba di Indonesia juga terkait dengan langkah negara tetangga yang sangat keras dalam pemberantasan narkoba. Sehingga para sindikat barangkali mencari peluang bisnis yang aman di negeri tetangga. Apakah penegakan hukum di negeri kita tak dianggap tegas para sindikat narkoba? Penanganan yang dilakukan oleh Filipina contohnya dengan kekerasan itu, Pak, dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan yang bisa dikatakan ilegal terhadap pengguna dan pelaku narkoba itu juga berdampak kepada kita, Pak. Kita ini tetangganya, jadi bisa menurut perkiraan ini memang banyak sekali yang dibelokkan kepada kita karena memang batas-batas kewilayahan Indonesia itu sangat luas, Pak. Mereka masuk tidak melalui pelabuhan-pelabuhan resmi, tentu saja juga melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Dulu, Badan Narkotika Nasional (BNN) pernah menyampaikan perkiraan jumlah kerugian sosial maupun ekonomi akibat narkoba di negeri kita yang bisa mencapai 80-an triliun. Belum lagi kalau menghitung dampaknya pada masa depan bangsa. Soal bonus demografi misalnya, jutaan orang yang mestinya produktif malah bisa menjadi beban negara karena narkoba. Sebetulnya, sejumlah bandar narkoba bahkan lintas negara pernah diadili dengan vonis mati. Beberapa telah dieksekusi, tapi sepertinya hukuman itu tak membuat para bandar narkoba lain jera dan menghentikan sindikat beraksi di negeri ini. Para pelaku malah masih ada yang mengendalikan transaksi dari balik penjara. Harusnya memang seperti tindak pidana bermotif ekonomi lainnya itu disertai dengan tindak pidana pencucian uang bersamaan, Pak. Jadi karena kalau misalnya tindakan ini masih mengandalkan penghukuman, Pak, bahkan kami mencatat mereka yang masih di penjara pun masih bisa melakukan pengaturan transaksi jual beli narkoba ini. Apakah hukum tak memberi efek jera pada tindak pidana narkoba? Atau sebagian penegak hukumnya ada yang bermain mata? Yang pasti, transaksi narkoba yang besar mencapai 120 triliun adalah perputaran uang yang besar dengan keuntungan yang besar, sebuah bisnis yang menggiurkan meski mematikan. Banyak pelakunya dan lebih banyak lagi korbannya. Karena itu, narkoba termasuk kejahatan luar biasa.